making disciples, transforming lives. Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan berkenaan dengan tema tahun ini secara profetik. Pastor Philip, gembala senior kita, menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Katakan amin. Saya percaya ini gak kebetulan. Tuhan itu kalau mau berbicara, dia akan berbicara kepada nabi-nabinya. Dia akan berbicara kepada hamba-hambanya. Di dalam gereja kita secara kolektif tahun ini berarti ada sesuatu yang spesifik yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Tahun yang lalu itu adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Saya sendiri mengalami dalam kehidupan saya dengan istri secara pribadi. Setiap tahun kalau kita ini selaras dengan angin Roh Kudus, saudara, bahwa di dalam GMS Tuhan berbicara demikian, saya percaya itu bukan kebetulan, bukan rekaan atau ide manusia belaka. Tapi memang Tuhan secara profetis ingin mengerjakannya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Terlepas dari setiap kita ini punya kehidupan berbeda-beda, kita semua punya masalah berbeda-beda, tapi saya percaya Tuhan bisa bergerak dengan sebuah tuntunan yang sama dalam kehidupan kita. Ada amin? Apa itu pergeseran? Tadi pagi di ibadah tadi pagi saya menjelaskan apa itu pergeseran ilahi. Kita belajar pada waktu tadi pagi itu kita belajar dari Filipus. Tapi hari ini kita akan belajar dari bangsa Israel. Tapi sebelumnya apa itu pergeseran ilahi atau divine shift? Ini adalah seri kedua dari pengajaran hari ini. Saya memberikan judul Be Ready for the Divine Shift. Apa itu tahun pergeseran? The Year of Great Shift. Kata shift itu menunjukkan adanya sebuah perubahan. Adanya sebuah perpindahan posisi atau adanya sebuah penyesuaian atau adjustment. Tapi divine shift atau pergeseran ilahi itu bicara tentang perubahan supranatural yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bersifat supranatural, bersifat rohani, karena Tuhanlah yang melakukannya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh divine shift yang sebetulnya banyak tokoh Alkitab itu mengalaminya, tapi karena kita ini mungkin gak familiar dengan kata-kata pergeseran atau shifting, saudara. Tapi sebetulnya dalam banyak kisah Alkitab ada banyak perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umatnya. Sebagai contoh, saudara, Yakub itu mengalami divine shift atau pergeseran ilahi. Ketika dia itu mau menghadapi atau mau berjumpa dengan kakaknya yaitu Esau yang dia takuti karena dia pernah menipu Esau. Mengambil hak kesulungan dari Esau. Lalu terjadi shifting ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan dan dia menang. Karena dia berkata, aku tidak akan melepaskanmu kalau engkau tidak memberkati aku. Lalu dia diberkati dan ketika dia berjumpa dengan orang yang membenci atau menuntut balas kepada dia, ternyata Tuhan mengubah hatinya. Ternyata Esau itu malah bermurah hati kepada Yakub. Itu yang namanya shifting, katakan amin. Ada orang-orang yang membencimu, memusuhimu, menentangmu, di tahun ini terjadi pergeseran ilahi. Tuhan bisa mengubah mereka menjadi mendukungmu. Lalu contoh yang lain lagi. Ishak di dalam Kejadian 26 mengalami pergeseran ilahi di masa-masa kelaparan, masa kekeringan, masa famine, masa-masa kekeringan saudara. Justru dia menabur dan mendapatkan hasil berlimpah-limpah. Ini namanya divine shift. Saya percaya tahun ini Tuhan juga bisa membuat pergeseran perubahan ilahi dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda di masa-masa kelaparan, masa-masa kering, mungkin akibat COVID belum pulih sampai hari ini. Tapi bisa jadi loh ada satu telepon dari orang, ada sebuah tanda tangan kontrak bisa mengubah segalanya.
Tiba-tiba sebuah ide, sebuah telepon bisa membawa Anda kepada puncak. Itu namanya shifting yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Contoh berikutnya itu Yusuf. Saudara, apa yang terjadi? Dia mengalami pergeseran ilahi. Dia mengalami banyak ujian, dia itu dijual. Lalu apa yang terjadi? Dia jadi budak, lalu dia difitnah, dia dipenjara. Tapi ada satu momen terjadi shifting. Tuhan mengubah dia, ternyata guncangan yang dia alami justru membuat dia mengalami promosi. Dia diangkat tinggi. Dia menjadi orang kedua dari kerajaan Mesir. Saya percaya shifting ini juga bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Saya berdoa Anda mempersiapkan diri untuk tahun ini, saudara. Karena Anda mendengar nggak kata-kata Pastor Philip di dalam pembukaan? Di tahun ini terjadi shift. Ada orang-orang gagal baru. Kita nggak mau jadi bagian orang gagal yang baru. Katakan amin. Kita perlu persiapkan diri kita supaya kita masuk dalam shiftingnya Tuhan. Supaya hari ini bisa jadi tahun ini menjadi tahun di mana Anda dipromosi seperti Yusuf. Saudara, ini juga bisa bicara tentang Rahab. Anda tahu Rahab, seharusnya Rahab ini dihancurkan, dia dibunuh. Tapi dia justru selamat, saudara. Itu namanya shifting. Mordekai dan Esther. Ini adalah cerita bagaimana ada orang yang berusaha membunuh, membinasakan. Ada genosida terhadap bangsa atau kaum Yahudi pada zaman itu. Lalu Haman itu ingin membunuh Mordekai. Tapi justru apa yang terjadi, Mordekai itu tiba-tiba satu malam. Raja itu gak bisa tidur. Teringat siapa yang berjasa dalam hidupnya. Dia justru tanya kepada Haman. Siapa, hadiah atau jasa, upah bagi orang yang telah berjasa. Dia berikan, itu keluar muncul dari ide orang yang membencinya. Orang yang seharusnya dibunuh, terjadi pergeseran ilahi, terjadi perubahan, justru Mordekai itu malah dihargai. Lalu sebuah kaum yang harusnya digenosida, tiba-tiba gara-gara Esther itu masuk ke ruang raja tanpa appointment, harusnya dia mendapatkan hukuman, tapi justru raja itu mengulurkan tangannya, mengulurkan tongkatnya, Ada satu ayat saudara, Tuhan itu memegang hati raja-raja seperti aliran air sungai, membelokkannya kemanapun yang dia inginkan. Ada orang-orang, ada penguasa-penguasa yang dia itu sebetulnya punya power untuk menahan atau melepaskan sesuatu dalam hidupmu. Punya power untuk memberikan Anda gaji mungkin. Punya power untuk menutup atau membuka pintu dalam kehidupan Anda. Tuhan itu bisa shift hatinya, mengubah pikirannya. Dari menentangmu menjadi mendukungmu. Itu namanya shifting. Katakan amin. Orang gila dari Gerasa sebetulnya sudah tidak mungkin bisa disembuhkan. Diikat rantainya, apapun rantainya dijebol. Mungkin ada masalah-masalah, belenggu-belenggu, ikatan-ikatan atau persoalan yang Anda anggap itu sulit. Di tahun pergeseran ilahi, apa yang Anda anggap sulit itu tidak lagi jadi sulit. Apa yang Anda anggap itu gak mungkin bisa pecah atau patah, masalah itu akan selesai. Mungkin ada masalah berlarut-larut yang gak selesai-selesai, Anda bahkan gak menyangka itu bisa selesai. Tahun ini bisa selesai. Pergeseran ilahi, contoh yang lain Bartimeus. Sesuatu yang mustahil untuk dia bisa melihat. Tiba-tiba waktu dia mengemis, Yesus kok kebetulan lewat di situ. Kebetulan dia pernah mendengar tentang Yesus. Kelihatannya ini kebetulan, tapi Tuhan itu memang sedang mengerjakan shifting dalam kehidupan kita. Mungkin tiba-tiba kesehatan Anda membaik. Bapak Ibu, saya itu percaya loh akan yang namanya kesembuhan ilahi dan kesehatan ilahi. Divine healing sama divine health.
Saya itu percaya. Di tahun pergeseran ilahi ini bisa-bisa kesehatan Anda membaik. Yang mungkin secara vonis medis itu sulit untuk disembuhkan. Tapi Anda bisa sembuh. Tubuh Anda berangsur-angsur membaik. Ada sesuatu yang divine yang mempengaruhi diri Anda. Kenapa saya percaya akan divine health? Karena saya baca Alkitab, saya menemukan orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, dikatakan kitab Mazmur berkata, tidak ada satupun kaki mereka tergelincir. Kata tergelincir di situ, di terjemahan bahasa Inggrisnya itu ternyata tidak ada satupun dari mereka itu yang lemah. Semuanya kuat, sehat. Bayangkan muter-muter 40 tahun di padang gurun. Ternyata mereka memperoleh berkat yang namanya divine health. Gak ada satupun yang sakit. Di padang gurun itu gak ada puskesmas. Gak ada rumah sakit. Saudara, tapi kenapa kok Tuhan bisa pelihara mereka? Di padang gurun itu banyak tulah, banyak penyakit. Banyak virus, tapi kenapa mereka itu sehat? Kaki mereka dikatakan tidak bengkak. Kalau mereka mati di padang gurun itu hanya karena Tuhan tidak mengizinkan karena mereka tegar tengkuk. Tapi ternyata Tuhan itu menjaga mereka. Mereka tubuh jasmani mereka itu kuat, katakan amin. Gak ada ruang ICU di mana? Padang gurun. Bisa jadi tiba-tiba kesehatan Anda yang sudah lama itu penyakit menahun. Ada shifting. Ini adalah tahun apa saudara? Pergeseran ilahi dan apa saudara? Mujizat. Tubuh Anda bisa sembuh. Tiba-tiba sehat. Katakan amin. Apa yang Anda anggap gak mungkin, itu bisa mungkin. Bisa jadi loh ya. Saya pernah mendengar ada kesaksian orang saudara, gagal ginjal tapi dia bisa survive itu 7, 8 tahun, 9 tahun. Seperti orang kayak gak sakit gagal, kayak orang gak sakit ginjal. Saya percaya ada penyertaan, ada divine, sesuatu yang divine di situ. Katakan amin. Nah itu yang saya jelaskan tentang pergeseran ilahi saudara. Tadi pagi saya lebih banyak mengupas tentang saudara Filipus. Juga ada Paulus dan Silas. Paulus dan Silas itu juga mengalami shifting. Ya, dia dipenjara untuk sesuatu yang dia nggak lakukan, Paulus dan Silas ini. Diperlakukan dengan tidak adil di situ. Tapi apa yang terjadi? Mereka memuji Tuhan. Di ibadah pagi saya dorong di momentum puasa, kita banyak mencari firman, selaraskan hati dan pikiran kita sama firman. Yang kedua banyak, jadilah overdosis di dalam memuji dan menyembah. Karena apa? Itu mempersiapkan kita masuk dalam pergeseran ilahi. Paulus dan Silas mengalami guncangan, dia dipenjara. Lalu di penjara itu mereka memuji Tuhan, lalu terjadi gempa bumi. Saudara pernah enggak ada dengar kebakaran di penjara beberapa waktu yang lalu, kalau enggak salah penjara di Tangerang, yang seluruh napinya akhirnya meninggal dunia? Orang kalau masuk penjara, di penjara di dalam jeruji besi, terjadi kebakaran atau gempa bumi, itu bahaya besar. Mereka enggak bisa keluar saudara. Kebakaran gak bisa keluar, gempa bumi gak bisa keluar. Ini mereka udah di penjara, gempa bumi pula. Itu sudah jatuh ketimpa tangga. Tapi apa yang terjadi? Guncangan yang mereka anggap itu membunuh mereka, tapi justru itu guncangan membuat sendi-sendi penjara terlepas. Coba bayangkan kalau Anda itu jadi Paulus dan Silas. Di penjara gempa bumi, sampai semua pasungan penjara atau sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara itu terlepas semua. Berarti itu dahsyat guncangannya. Itu pasti ngeri saudara. Kita mungkin berpikir ini aku pasti mati ketimpa ini. Tapi justru guncangan yang Tuhan berikan itu memposisikanmu menuju pembebasan. Saudara, itu namanya shift atau divine shift. Itu namanya shifting. Anda sedang masuk dalam sebuah musim perubahan yang Tuhan kerjakan.
ada perubahan yang bersifat supranatural, ada sebuah pergeseran posisi, ada sebuah adjustment di dalam arah. Penyesuaian, itu namanya pergeseran. Nah, saya berharap dari sini itu memunculkan sebuah pengharapan dan iman bahwa di tahun ini Anda perlu bersiap sedia untuk setiap perubahan yang Tuhan mau kerjakan. Katakan amin. Nah, kita akan belajar dari kitab Yosua, saudara. Coba kita buka sama-sama Yosua pasal 1. Kita baca ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju kemana saudara? Negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Orang Israel itu sedang menuju kepada masa shifting. Dari perbudakan Tuhan itu ingin membawa mereka ke tanah perjanjian. Kepada rencana Allah. Mereka itu bangsa yang sebetulnya sudah hopeless. Merasa nggak mungkin bisa bebas dari penjajahan atau perbudakan. Tapi berbagai peristiwa terjadi dalam kurang dari 12 hari. Anggaplah 10 tulah itu mewakili, kalau 1 tulah mewakili 1 hari, berarti kalau 10 tulah itu 10 hari. Gitu ya. Hanya kurang dari 2 minggu lah, kurang dari 14 hari, mereka bebas begitu aja. Lalu Tuhan ingin membawa mereka ke tanah perjanjian, walaupun ada delay karena ketegaran tangkuk mereka itu delay di padang gurun 40 hari, tapi rencana semula bukanlah 40 tahun, bukanlah 40 tahun. Dan tibalah mereka ini harus masuk ke tempat di mana Tuhan itu ingin membawa mereka dari padang gurun, shifting ke tanah perjanjian. Nah, kira-kira apa yang orang Israel itu alami, apa yang Yosua alami, yang menjadi tanda bahwa mereka itu akan masuk dalam masa-masa pergeseran. Kurang lebih ini juga bisa membuat kita ini berkaca. Ini juga akan memberikan kita clue, saudara, kira-kira tanda apa ya kalau aku ini sedang masuk dalam masa pergeseran. Catat yang pertama, saudara. Yang pertama adalah Tuhan membawa Anda keluar dari sarang. Katakan keluar dari sarang. Dalam konteksnya Yosua itu harus ditinggal sama satu orang yang sebetulnya menjadi penopang buat kehidupan siapa? Yosua. Siapakah orangnya? Musa. Saudara pernah tahu kan elang? Alkitab itu berkata begini, saudara. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 dikatakan begini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Katakan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Maksudnya gimana? Begini loh. Saudara, seekor. Seekor induk elang, dia akan membuat sarang ketika dia bertelur. Saudara, lalu ketika anak-anak elang itu sudah menetas, saudara, apa yang dilakukannya? Dia akan mengumpulkan banyak daun, jerami, ataupun bulu-bulu, ditaruh di dalam sarang itu, supaya apa? Supaya anak-anaknya itu nyaman di sarang. Lalu dia akan memberi makan setiap hari. Setelah diberi makan, ketika anak-anak ini sudah tumbuh besar, tiba waktunya anak-anak ini harus keluar dari sarang. Tapi ternyata mereka secara naluri tidak mau langsung keluar. Makanya dikatakan induknya itu akan mengguncang bangkitkan sarang itu. Dia akan kepakkan sayapnya untuk mengeluarkan atau menghempaskan semua bulu ataupun semua daun yang menjadi tempat tidur bagi sang anak-anak elang itu.
Akibatnya apa? Semua debu, apa itu namanya? Semua bulu, semua daun itu akhirnya hilang semua. Sehingga anak-anak itu menjadi nggak nyaman karena tertusuk duri. Dan disitulah anak-anak akan berteriak minta keluar dari sarang. Dan disitulah maka sang induk elang itu akan membawa anak-anak mereka terbang tinggi. Disitulah sang anak-anak elang itu merasa luar biasa. Mereka melihat langit. Tapi ada sebuah momen ternyata induk elang itu akan melepaskan anak-anak mereka, menjatuhkan mereka dari atas ketinggian. Sang anak-anak elang itu bingung. Mereka mungkin merasa bahwa kenapa mama melakukannya? Kenapa papa melakukannya? Kenapa aku dijatuhkan? Ternyata sebelum menyentuh tanah, ternyata sang induk elang itu akan terbang lebih cepat daripada mereka jatuh, lalu menangkap mereka kembali. Ternyata tujuannya cuma satu. Tujuan induk elang itu menjatuhkan anak-anak mereka bukan untuk menghancurkan mereka. Tapi untuk membuat anak-anak mereka mengaktifkan sayap mereka. Karena mereka ditentukan untuk terbang tinggi. Mereka bukan ayam. Mereka punya DNA itu harus tinggal di tempat-tempat yang tinggi, terbang tinggi di angkasa atau di langit. Kita orang Kristen juga sama, kita seringkali nyaman. Saudara, beberapa orang itu bahkan di usia 35 masih nyaman. Tinggal sama orang tua, gak bekerja, harus keluar dari sarang. Katakan amin. Nah, tanda bahwa Tuhan itu membawa Anda dalam pergeseran. Tanda pertama itu adalah membuatmu keluar dari sarang. Dalam konteks Yosua, Yosua ditinggal mati sama Musa. Waktu Musa itu mati, disitulah Tuhan berfirman kepada Yosua, Yosua bangkitlah, pimpinlah bangsa Israel, masuklah ke tanah perjanjian. Ini sesuatu yang di luar sarang. Ini sesuatu yang di luar zona nyaman. Saudara, bisa jadi keluar dari sarang itu bicara tentang ada orang-orang meninggalkanmu seperti Musa meninggalkan Yosua. Beberapa di antaramu mungkin Anda dikhianati sama orang, ditinggal sama orang yang Anda anggap orang ini adalah penopang kehidupanmu. Ketahuilah Anda sudah berlaku benar, gak ada yang salah yang Anda lakukan. Bisa jadi itu tangan Tuhan. Saudara, Tuhan itu sedang memindahkan orang-orang tertentu dalam kehidupan Anda supaya Anda keluar dari sarang. Saudara, beberapa di antara saudara mungkin hari ini merasa bahwa ada orang-orang yang meninggalkan saudara, membenci saudara. Anda gak nyaman di situ. Tidak mendukung Anda. Ada orang-orang pergi dari kehidupan saudara. Saudara, Anda mengira bahwa, aduh aku gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ternyata tidak, saudara. Melalui kematian Musa, Tuhan itu membawa Yosua menemukan panggilannya atau destininya. Katakan amin. Saya gak ngerti guncangan apa yang Anda alami. Yang membuat Anda hari ini keluar dari sarang. Saya gak ngerti. Tapi apapun guncangan tersebut, itu memposisikan Anda masuk dalam sebuah musim perubahan di mana Anda akan menemukan tujuan hidupmu atau destinimu. Katakan amin. Jadi hari ini kalau Anda mengalami peristiwa keluar dari sarang, ada orang-orang meninggalkanmu, Bapak Ibu, curigalah. Jangan-jangan Tuhan ini sedang memposisikanku untuk sebuah promosi, memposisikanku untuk destiniku dan tujuanku. Jangan pernah menyangka karena orang meninggalkanmu maka
Anda nggak bisa buat apa-apa. Tahu nggak, Tuhan nggak berkata begini loh sama Yosua. Ya, aku akan ada bersama dengan kemanapun Musa pergi. Enggak. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertaimu kemanapun kau pergi. Katakan amin. Saudara, itu tanda pertama. Katakan keluar dari sarang. Gideon itu memasuki purpose dan tujuannya. Justru ketika dia itu ditinggal banyak orang. Dia ditinggal berapa? 22.000 dari pasukannya, itu pertama. Masih sisa 10.000, dia ditinggal lagi 9.700 orang lagi. Sisa orang yang ada bersama dengan dia itu cuma 300. Tapi dengan 300 itu, Tuhan memimpin dia masuk dalam destiny-nya. Katakan amin. Itu adalah sesuatu peristiwa yang keluar dari sarang, saudara. Murid-murid Yesus itu keluar dari sarang, keluar dari zona nyaman ketika dia ditinggal oleh Tuhan Yesus secara fisik. Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu datang. Apa yang terjadi waktu Yesus pergi? Mereka sempat untuk kurun waktu mereka sempat kehilangan fokus dan tujuan. Beberapa di antara mereka kembali menjadi nelayan. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka memenuhi destiny mereka. Ternyata guncangan, saudara, peristiwa guncangan yang membuatmu keluar dari sarang, itu memposisikanmu untuk Anda mengalami pergeseran ilahi. Katakan amin. Yang kedua, coba kita buka sama-sama di Yosua pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-12. Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan, apa saudara? Tanah Kanaan. Tanda bahwa Anda diposisikan masuk dalam pergeseran ilahi adalah, kalau yang pertama, Tuhan membuatmu keluar dari sarang. Yang kedua, Tuhan menghentikan mana dalam hidupmu. Jadi orang Israel 40 tahun dipelihara mana turun dari langit. Sampai satu titik, saudara, tiba-tiba mana itu berhenti. Coba bisa bayangkan betapa bingungnya mereka. Bagi Yosua, sudah ditinggal mati sama Musa, itu berat bagi Yosua. Saudara, yang kedua, mana yang selama ini memelihara hidupnya, berhenti. Apa itu mana? Mana itu lambang dari penyediaan Tuhan. Itu memeliharamu selama Anda di padang gurun. Itu memelihara Anda untuk sementara. Itu adalah penyediaan Tuhan yang sementara. Katakan amin. Tapi itu bukanlah janji Tuhan. Karena yang Tuhan janjikan itu bukan mana. Tapi yang Tuhan janjikan itu adalah susu dan madu. Katakan amin. Gak pernah pergilah ke tempat di mana ada mana. Enggak. Destiny-nya Tuhan adalah orang Israel dijanjikan Tuhan akan makan susu dan madu di tanah perjanjian. Beberapa di antara Anda mengalami peristiwa keluar dari sarang dan peristiwa mana berhenti. Saya nggak ngerti terjemahkan itu dalam kehidupan Anda. Bisa jadi Anda kehilangan pekerjaan. Dan hari ini Anda makan mana. Mungkin Anda dulu pernah punya posisi tapi karena perampingan Anda harus, atau karena perusahaan Anda bangkrut dan sebagainya. Sampai hari ini Anda menganggur, kehilangan pekerjaan, Anda sudah apply kemana-mana tapi tidak ada panggilan. Sebentar, waktu saya kok sempit. Tiba-tiba tinggal 14 menit. Terjadi shifting. Saya nggak sadar. Haleluya. Tapi saya percaya mungkin itu kehilangan pekerjaan.
Dan hari ini Anda mengerjakan sesuatu yang mungkin di luar domain Anda dan itu membuat Anda makan mana. Sesuatu yang cukup. Bapak Ibu. Tapi percayalah Tuhan memposisikan Anda untuk masuk ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mana bukanlah destinimu. Susu dan madu itulah destinimu. Katakan amin. Kalau Anda berada di posisi itu, bersyukurlah untuk mana itu. Jangan kutuki Tuhan. Tapi bersyukurlah di dalam mana itu, karena mana itu memeliharamu sampai hari ini. Tapi hari ini Anda harus punya iman di tahun pergeseran ini, Tuhan akan membawamu kepada susu dan madu. Halo, amin. Apa mana itu? Bisa jadi itu berupa krisis keuangan. Hari ini Anda mengalami krisis. Ada utang perusahaan. Atau ada tanggung jawab Anda yang harus Anda penuhi. Atau orang tua Anda tanggung jawab untuk menyekolahkan anak. Tapi Anda gak punya dananya. Pekerjaan Anda mungkin dalam keadaan yang sulit. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pekerjaan itu adalah alat. Tuhanlah sumbernya. Katakan amin. Tuhan itu sumbernya. Kita jangan bergantung kepada aliran. Satu kali Elia juga mengalami hal yang sama. Dia disuruh pergi ke sungai Kerit. Di situ Tuhan memelihara lewat sungai itu. Dia bisa dipelihara. Lalu ada burung puyuh. Tapi sampai satu titik, sungainya kering, burungnya nggak datang lagi. Bawa daging. Ternyata Tuhan sedang membuat pergeseran ilahi, ada perubahan. Tuhan membawa dia ke dalam mujizat pelipat gandaan yang dikerjakan melalui janda dari Sarfat. Tuhan membawa Elia menghentikan aliran sungainya, menghentikan burung membawa daging kepadanya. Ternyata untuk menggeser dia, membawa dia ke tanah penuh susu dan madu. Halo, amin. Bisa jadi apa? Saya nggak mengerti dalam konteks Anda. Tapi saya cuma mau katakan, kalau hari ini Anda sedang makan mana, mungkin Anda punya mimpi, Anda adalah seorang pengusaha. Anda itu membangun sebuah usaha, tapi Anda hari ini makan mana? Mana itu lambang sesuatu yang good enough. Tuhan mencukupi Anda, tapi tanah penuh susu dan madu itu adalah tanah yang more than enough. Anda punya impian untuk pekerjaan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, tapi hari ini Anda masih makan mana. Bersyukurlah untuk itu, tapi persiapkan dirimu untuk menuju pergeseran ilahi. Karena apa? Impian Tuhan adalah, destiny Tuhan adalah tanah penuh susu dan madu. Katakan amin. Kenapa Tuhan itu ingin memberkati orang percaya? Bukan untuk perut kita sendiri. Bukan untuk materialisme, untuk keserakahan. No, Anda harus mengerti tujuan Allah. Tuhan itu memberkati umat Tuhan. Tujuannya cuma satu. Supaya Anda menjadi berkat atau saluran berkat. Katakan amin. Supaya semua proyek-proyek Allah itu terjadi di muka bumi ini. Supaya setiap perbuatan baik yang kita bisa lakukan, itu terjadi. Supaya pekerjaan Allah, entahkah itu pekerjaan Allah, ya mendirikan gereja lokal, saudara, bisa juga pekerjaan perbuatan-perbuatan baik, kita bisa salurkan. Ada amin. Itulah sebabnya Tuhan ingin Anda ke tanah perjanjian. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kerajaan. Dia ingin pekerjaannya di muka bumi terjadi. Ada amin. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi tiba-tiba di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Anda memperoleh janji, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan.
Tapi ternyata itu membawa Anda, ternyata Tuhan memimpin Anda masuk ke lembah. Tapi jangan khawatir, masalahmu, kesulitanmu, krisismu tidak akan bertahan selamanya. Katakan amin. Semua ada waktu kadaluarsanya. Ternyata setelah ayat 4 ada ayat 5 dan 6. Dikatakan begini, ayat 5-nya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mantap gak? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Berarti Tuhan, sekalipun hari ini Anda ada di lembah kekelaman, Anda makan mana, Anda dalam situasi keluar dari sarang, dan Tuhan menghentikan mana dalam hidupmu, ternyata Tuhan memposisikanmu untuk memberimu susu dan madu. Kalau hari ini Anda di lembah, ketahuilah itu gak akan bertahan lama. Dikatakan Tuhan akan menyediakan hidangan bagimu. Yang kedua, Tuhan akan mengurapimu. Tiba-tiba di tahun ini, Anda akan punya sebuah ide, sebuah mimpi, sebuah pewahyuan, lalu Anda kerjakan dan itu akan membawamu ke puncak. Itu akan menjadikan saluran berkat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Inilah tahun pergeseran dan mujizat. Katakan amin. Tiba-tiba sebuah tanda tangan, kontrak, sebuah telepon dari orang. Saya pernah tahu saudara, ada orang itu nasibnya berubah. Ya, hanya gara-gara sebuah telepon tiba-tiba deal kontrak, hidupnya jadi berubah. Tuhan bisa mengubah Anda. Tuhan bisa mengubahkan Anda. Lalu di ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Makanya di tahun ini, saudara, justru Anda jangan kejar berkat. Karena Tuhan di tahun pergeseran ini, Tuhan sedang mempersiapkan berkatlah yang mengejarmu. Kalau Anda mau mengejar itu kejarlah Tuhan. Jadikan tahun ini kesempatan untuk Anda semakin dekat atau lebih dekat, lebih intim sama Tuhan. Sudah, jangan bergeser dari itu. Jangan tiba-tiba hatimu berubah, yang Anda kejar itu jadi uang. Yang Anda kejar jadi berkat. Karena Tuhan itu ingin melakukan pergeseran ilahi dalam kehidupanmu, sekalipun Anda di lembah, tetaplah cari Tuhan. Jangan berubah dari fokus itu. Karena di tahun pergeseran ini berkatlah yang mengejarmu. Katakan amin. Kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan mengikuti dan mengejarmu. Sekarang dengan cepat saudara. Ada 3 hal yang perlu kita siapkan di masa pergeseran ini. Anda perlu dengarkan pesan yang tadi pagi, ini pesan lanjutannya. Yang pertama, Anda perlu tingkatkan kekudusan dan dedikasi di tahun pergeseran ini. Ya, Yosua 3 ayat 3 sampai 6 dikatakan begini. Yosua 3 ayat 3 sampai 6. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut harus ada jarak antara 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Kenapa Tuhan ingin kita itu meningkatkan tingkat kekudusan dan dedikasi kita? Karena perubahan yang Tuhan beri, tempat yang Tuhan maksud untuk kita berada, itu tempat yang kita belum pernah alami sebelumnya. Ini tempat yang baru. Tanah perjanjian itu tanah yang baru bagi orang Israel. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian, menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Lalu sungai terbelah, sungai Yordan. Lalu apalagi? Yeriko direbut. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Banyak perbuatan ajaib Tuhan lakukan. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu, sucikan dirimu,
Sebab besok hari-harimu yang ada di depan itu, ketika kau masuk dalam tanah perjanjian, ada banyak perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Katakan amin. Tahun ini, kuduskan dirimu. Tingkatkan tingkat ketaatanmu, kekudusanmu. Karena apa yang diterima waktu di padang gurun, itu di tanah perjanjian jadi dosa. Kenapa Anda perlu menguduskan diri? Karena Tuhan ingin mengerjakan pergeseran ilahi dalam kehidupanmu. Kenapa Anda perlu menguduskan diri? Meningkatkan level ketaatan dan level kekudusan, level dedikasi kita. Karena Anda nggak mungkin bisa memenangkan pertarungan kalau Anda tidak kudus. Anda nggak mungkin bisa menaklukkan tanah perjanjian kalau Anda tidak taat. Katakan amin. Makanya satu hal pertama yang akan memposisikan Anda mengalami pergeseran ilahi dalam kehidupan di tahun ini adalah Anda perlu meningkatkan level dedikasimu, kekudusanmu, ketaatanmu. Katakan amin. Bapak Ibu, ini bukan legalisme. Ini bukan sesuatu yang legalistik. Ini bukan supaya Anda show off. Lihat nih, aku kudus nih. Makanya tahun ini saudara ikut puasa ya. Saya memang gak ngajar tentang puasa, tapi ayo ikuti sungguh-sungguh. Nanti kami akan berikan panduan, versi PDF. Tapi lakukan ini dengan kesadaran, dorongan. Gak perlu Anda dipecut-pecut, gak perlu Anda bagaimana, tapi lakukan ini. Rendahkan dirimu, carilah Tuhan, tingkatkan level kekudusanmu. Tahun ini mungkin Tuhan akan menantangmu masuk lebih dalam lagi. Beberapa di antara Anda yang masih pindah-pindah gereja, yang masih kadang ya bagi beberapa orang di hari Minggu ke gereja itu gak ada komitmen saudara. Tergantung mood. Kalau malas saya kan bisa online. Di zaman online begini tergantung mood. Saya sama istri, saudara ngajar anak-anak saya. Kita itu cukup keras ya ini. Anak saya nggak bisa ya mah hari ini nggak ke gereja ya karena apa agak gimana nggak datang. Kalau kita itu ngajar, kalau kamu itu masih bisa jalan ke mall, masih punya kaki, punya tenaga untuk berdiri, hari Minggu harus ke gereja. Mau ada hujan, ada badai, kalau kamu masih bisa berdiri. Kecuali kalau kamu sakitnya sampai nggak bisa berdiri. Tapi kalau sakitnya masih meriang-meriang, pusing-pusing. Ya, maaf ya misalnya, kan saya punya 2 anak perempuan. Walaupun lagi sakit perut bulanan itu, datang ke gereja. Makanya anak saya kami didik. Saya marahin kalau misalnya gara alasan-alasan remeh lalu gak ke gereja, gak mementing gereja. No. Saya ada momen 1 kali gak ada pelayanan, saudara. Satu hari itu gak ada pelayanan. Bagi pendeta yang khotbahnya 7 kali atau 14 kali, kalau pas gak ada pelayanan boleh gak sih libur di rumah santai? Sesekali, bisa gak? Sempat kepikiran sekali-sekali lah libur lah bagi pendeta. Enggak bagi saya, sekalipun gak ada pelayan, gak ada jadwal tuh. Saya biasanya datang ibadah paling pagi, jam 7 pagi. Saya datang dengerin khotbah selesai. Kalau memang saya nggak ada jadwal, saya pulang. Tapi saya pasti akan datang ke gereja. Anda nggak boleh lagi on off. Tuhan akan menantangmu bukan hanya komit di gereja ke gereja ibadah. Tapi komit di kelompok sel. Komit melayani. Doa puasa ikut. Katakan amin. Tingkatkan level dedikasimu. Ada 2 orang yang jadi sorotan di awal-awal kitab Yosua, yaitu Rahab sama Akan. Apa bedanya Rahab sama Akan? Rahab itu seorang pelacur yang sebetulnya harusnya diperangi dan dibinasakan oleh orang Israel. Akan ini seseorang yang punya potensi besar.
Dia itu calon pemimpin. Dia ini mungkin salah satu prajurit. Dia punya masa depan seharusnya cerah, gak seperti Rahab. Tapi bedanya di mana? Rahab itu menyembunyikan sesuatu yang tanpa sadar hari esoknya itu berubah gara-gara apa yang dia sembunyikan. Sementara ini Akan ya sekarang. Yang tadi pertama apa? Akan. Rahab juga sama. Dua-duanya ini sama-sama menyembunyikan sesuatu yang mengubah hari esoknya. Yang pertama, Rahab dulu. Dia menyembunyikan pengintai dari Israel, mata-mata dari Israel. Gara-gara itu dia dan keluarganya selamat, malah dia dapat jodoh, dia ini pelacur loh sebetulnya. Dan dia ini masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Rahab pelacur ini. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel, dia orang Kanaan. Dan dia ini seorang pelacur, tapi dia menyembunyikan sesuatu dan itu dianggap sebagai iman di hadapan Tuhan. Itu mengubah, terjadi shifting. Harusnya hancur, shift, masa depannya nasibnya berubah. Dia dapat jodoh pula. Tapi harusnya masa depannya cerah. Dia menyembunyikan barang-barang yang seharusnya ditumpas. Dia pikir gak apa-apa lah dikit, gak ada orang yang tahu. Disimpan, ternyata dia dan keluarganya harus dilempar ke api. Masa depannya hancur. Bapak Ibu, apa yang kau sembunyikan, apa yang kau tabur itu akan menentukan tahun ini Anda akan mengalami apa. Kalau hari ini Anda nabur flirting sembunyi-sembunyi, Anda akan besok akan terjadi perselingkuhan perzinahan. Kalau hari ini Anda menabur doa puasa, besok akan terjadi mujizat terobosan. Hari ini Anda menabur dedikasi, Anda akan melihat masa depan yang cerah. Hari ini Anda menabur kuduskan dirimu hari ini. Besok kau akan melihat apa saudara? Perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi kata besok itu penting saudara. Kalau Anda memberi hari ini, Anda akan menuai pemeliharaan Tuhan di masa depan. Tingkatkan level dedikasimu. Yang kedua, haleluya, tinggal 5 menit. Hal yang perlu kita siapkan yang kedua adalah membangun batu peringatan. Yosua 4 ayat 7, coba saya baca ya. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selamanya. Kenapa Tuhan menyuruh mereka membangun batu di titik terendah di mana mereka menyeberang. Yang sungai Yordannya terputus, sungai terbelah. Lalu diambil batu-batu dari situ bangun, saudara, tugu peringatan atau batu peringatan. Ini penting bagi Israel. Karena sejarah Israel, orang Israel itu kecenderungannya mengeluh, complaining. Sumber keluhan mereka itu adalah apa yang Tuhan belum atau tidak lakukan dalam hidup mereka. Di Mesir mereka mengeluh. Di padang gurun mereka mengeluh. Betul nggak? Makanya Tuhan ingin mengubah kebiasaan mereka. Kali ini mereka itu disuruh membangun batu peringatan supaya generasi ke depan. Kalau mereka tanya batu ini apa? Maka ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka akan berkata, Tuhan melakukan perbuatan besar, begini nak ceritanya. Tuhan melakukan perbuatan ajaib di masa lalu. Bapak Ibu, seringkali kita ini justru membangun batu monumen kekecewaan, kemarahan atas apa yang Tuhan tidak atau belum lakukan dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau itu adalah kita bangun batu monumen, batu peringatan atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena masuk ke tanah perjanjian,
sometimes Tuhan itu mungkin gak akan memberikan Anda motivasi. Dari mana Anda bisa dapat iman? Caranya adalah dengan menoleh ke belakang, lihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Anda. Halo, amin. Waktu bagaimana Daud itu bisa yakin bahwa dia bisa kalahkan Goliat? Ketika dia melihat penyertaan Tuhan di masa lalu. Ketika dia melawan singa dan beruang. Bagaimana cara Anda mendapatkan iman kalau Tuhan itu terkesan tidak bicara? Noleh ke belakang, lihat kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Halo, amin. Bagaimana cara Anda membangkitkan pengharapan dan iman Anda pada waktu Tuhan itu serasa seperti nggak bekerja? Lihatlah di masa lalu bagaimana Tuhan menolongmu. Itu akan membuat Anda bangkit imannya. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada orang Israel. Saudara, ketika Tuhan itu terasa diam, ketika Tuhan itu terasa seperti nggak bekerja, apapun kesulitan yang bangsa Israel alami, mereka disuruh lihat batu peringatan bagaimana Tuhan melakukan perbuatan ajaib di masa lalu. Supaya apa? Mereka punya iman kalau di masa lalu Tuhan menyertai, Tuhan tidak berubah, Dia akan menyertaimu di masa kini. Katakan amin. Jangan bangun batu kekecewaan. Tuhan belum kasih aku jodoh. Tuhan kenapa izinkan itu? Tuhan kenapa belum melakukan ini? Tuhan kenapa tidak melakukan itu? Yang kita ingat, kecenderungan kita itu mengeluh. Problem kita itu kadangkala bukan problem iman, tapi problem ingatan. Kita itu sering melupakan hal-hal yang Tuhan suruh kita ingat, tapi justru kita mengingat hal-hal yang Tuhan suruh kita lupakan. Tuhan suruh kita mengingat kesetiaan Tuhan, yang kita ingat kegagalan di masa lalu. Kejatuhan kita di masa lalu. Betul atau betul? Di tahun pergeseran ini, ingat kesetiaan Tuhan. Yang terakhir, 1 menit, haleluya. Hal yang perlu kita persiapkan dalam pergeseran, tahun pergeseran ini adalah berjuanglah merebut tanah perjanjianmu. Ternyata perbedaan antara Mesir dengan Mesir dengan tanah perjanjian itu ini. Waktu di Mesir, mereka tidak perlu berjuang. Tuhan membebaskan mereka just like that. Tapi waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, waktu Tuhan bawa mereka shift ke tanah perjanjian, rule-nya beda. Coba kita baca Yosua 6 ayat 2. Yosua pasal 6, kita baca ayat 2. Kita tunggu ya ayatnya keluar. Yosua 6 ayat yang kedua. Kalau sudah keluar, kasih jempol. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke siapa? Tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Apa artinya aku serahkan ke tanganmu? Yeriko beserta dengan pasukannya, rajanya semua yang penuh dengan peralatan canggih. Aku serahkan ke tanganmu itu adalah sekarang up to you. Di tangan kita lah kita ini akan mendudukinya atau tidak. Berarti untuk mendudukinya Tuhan itu gak langsung gelar karpet merah lalu langsung diduduki. Mereka harus bangkit, mereka harus berperang, mereka harus angkat pedang, mereka harus berjuang. Katakan amin. Kalau mereka gak perang, mereka gak menduduki. Saudara, Anda harus perang. Beberapa di antara kita, peperangan kita itu adalah peperangan iman, peperangan rohani. Beberapa di antara saudara, di dalam kesembuhan misalnya. Ada orang disembuhkan, pulang, sakit lagi, kambuh lagi. Balik lagi nyerinya. Peperangannya itu di level iman, saudara. Biasanya orang menyerah Tuhan gak sembuh, ternyata Tuhan gak menyembuhkanku. No, perang, lawanlah iblis. Supaya ia lari daripadamu. Katakan amin. Kalau terjadi sesuatu di anak-anakmu, di keluargamu, di pernikahanmu, berjuanglah untuk keluargamu, pernikahanmu, untuk pekerjaanmu, untuk anak-anakmu, berperang.
berperanglah, berjuanglah. Jangan kalau ada sesuatu terjadi kepada anak-anak kita menjauh dari Tuhan, rencana iblis terjadi atas hidup mereka, lalu Anda, ya sudahlah mengalir saja, apa kata Tuhan nanti. No, lawan iblis, masuk ke ruang doa. Bukan hanya Anda berdoa, berbicara kepada Tuhan, tapi juga berbicara kepada musuh. Lawan iblis berarti Anda harus ambil otoritas. Tengking setan, usir setan, patahkan kuasa gelap. Suruh iblis untuk mundur, ucapkan firman, layangkan pedang roh. Karena firman Tuhan berkata, lawanlah iblis, berarti Anda harus berjuang, baru iblis akan lari. Halo, amin. Anda perlu berjuang di tahun ini, saudara, menuju tanah perjanjian.